Jujur aku pengen ngebahas ini tuh udah lama banget dan baru terrealisasi sekarang. Buat kamu yang nggak suka K-pop, nggak apa-apa di sini aja karena aku nggak secara spesifik untuk mereka yang suka, tapi untuk semuanya. Kamu bisa tiru, ambil yang positif karena aku nggak ngejelasin yang negatifnya. Halo Bor, welcome to my planet. Jadi buat kamu yang suka K-pop atau suka idol K-pop, jangan cuma sekedar suka. Kamu ambil nilai positif yang bisa kamu tiru dan kamu terapkan buat kamu mencapai sesuatu. 7 filosofi idol K-pop yang bisa kamu ikuti. Yang pertama nih, menghargai proses. Banyak banget idol K-pop itu memulai dari bukan siapa-siapa. Dan biasanya mereka itu sebelum debut itu kalau di K-pop itu pertama kali tampil sebelum mereka debut, itu mereka menjalani masa trainee yang nggak sebentar, bahkan bisa sampai belasan tahun. Sebutin deh siapa idola kamu yang trainee-nya cuma dalam hitungan hari atau bulan. Kayaknya nggak ada sih. Rata-rata tahunan, bahkan bisa sampai belasan tahun. Dan semuanya menjalani ini dengan sabar. Nggak ada yang namanya tuh ngeluh gitu-gitu. Kalau ngeluh ya udah, karena mereka semua kan ikut agensi ya, manajemen. Dan tiap manajemen itu punya peraturan kalau misalkan belum pantas untuk tampil, apalagi go internasional ya, itu mereka nggak akan ngelakuin itu, nggak akan memperlihatkan sosok figur ini kepada dunia. Jadi buat kamu yang sedang berproses, merintis ya, hargailah proses karena idol-idol yang sekarang gede namanya pun, mereka nggak ujuk-ujuk tiba-tiba viral. Beda sama di Indonesia. Di Indonesia biasanya butuh waktu cepat, dan dia tiba-tiba langsung ditawarin ini itu ya. Kalau di sana nggak kayak gitu. Semuanya udah bener-bener mateng dan jadi. Yang kedua ya, memaksimalkan potensi. Potensi itu nggak selalu bakat ya. Kalau bakat itu bawaan dari lahir, tapi mereka semua para idol K-pop ya Bor, tahu apa yang mereka mau dan yang mereka bisa. Biasanya mereka terinspirasi dari kakaknya, dari seniornya yang memang sudah di bidang itu, dan mereka memaksimalkan potensi yang mereka miliki. Suka dance ya dance, yang suka nyanyi-nyanyi, yang suka nge-rap. Kamu bisa petik nih, buat kamu yang nggak punya bakat apapun, tapi kamu punya interest dalam satu hal. Kamu ambil aja, kamu tiru aja cara mereka memaksimalkan potensi dari yang bukan siapa-siapa, zero, jadi hero. Yang ketiga, percaya diri. Pernah lihat nggak sih idol K-pop yang nggak percaya diri? Setahu yang aku lihat, mereka semua percaya diri abis. Bahkan mereka sering self-proclaim. Mereka memproklamirkan diri mereka masing-masing kepada dunia. Mereka ini benar-benar melatih kepercayaan diri mereka secara bertahap. Yang keempat ya, nggak selalu punya privilege. Mereka nggak semuanya punya privilege. Bahkan aku tahu yang sekarang booming-booming banget itu banyak banget yang berasal dari orang biasa aja ya. Kalau orang biasa aja di konteks Korea aku nggak tahu ya. Yang jelas narasinya tuh bukan orang siapa-siapa, karena aku nggak bisa ngukur juga ya tingkat kemiskinan di sana tuh seberapa yang aku baca. Ada beberapa yang berangkat dari orang yang istilahnya miskin dalam tanda kutip, orang Korea itu sendiri. Bisa jadi dilihat karena karya mereka. Jadi kamu bisa tiru, nggak selalu loh yang kamu idolakan itu mereka punya privilege. Kamu yang dari orang biasa-biasa saja pun bisa mencapai titik itu ya. Yang kelima nih, dekat dengan fans. Biasanya mereka itu menganggap penggemar itu sebagai teman, sebagai keluarga, sebagai pasukan. Itulah yang membuat bahwa kamu yang suka dengan K-pop itu kamu mau banget nih menganggap dia sebagai kakak, menganggap dia sebagai suami, sebagai istri, dan lain-lain. Padahal kan sudah tinggal di negara yang berbeda, tapi tetap aja nih kamu mau mengidolakan sosok itu karena dia nggak sombong gitu. Dia itu memperhatikan satu-satu penggemarnya loh. Dia itu ngerti banget karakteristik fans. Dan yang keenam, tahu limit. Kapan mulai dan kapan berhenti. Mulainya tentu jelas tahu dong. Mereka itu sudah ada kontrak sama manajemen mereka. Manajemen A, manajemen B, manajemen C, mereka semua sudah ada kontrak ya. Dan kadang-kadang berhentinya pun mereka juga sudah mempersiapkan itu. Biasanya karena capek, karena udah nggak pengen di musik lagi, mereka geser ke, makanya dia nggak memaksa terus ada di situ terus. Sangat adaptif. Sifat adaptif ini penting ketika kamu sudah jenuh di satu hal, kamu bisa geser ke bidang lain, tapi kamu tetap bisa dilihat. Yang ketujuh, terakhir nih, vibes-nya selalu positif. Gak ada idol yang menyebarkan energi negatif di panggung. Bahkan kadang-kadang banyak orang semangat hidup yang gak jadi bundir ya, gara-gara idol mereka itu sudah
memotivasi dari lagu-lagunya, dari karya-karyanya, dari narasinya. Kalau vibes kita sudah positif, otomatis nih orang lain bakal suka deket dengan kita, bakal segan. Itu aja. Semoga bermanfaat buat kamu semua yang baru nonton video ini atau baru lihat channel aku. Bisa klik subscribe di bawah. Bahasan apa lagi yang sekiranya menarik, kamu tulis aja di kolom komentar ya. Oke, see you. Thanks buat semuanya yang sudah support channel ini sampai detik ini. And goodbye.